Oke semuanya, ayo kita berjoget. Satu, dua, tiga, kanan kiri, ya. Oh ya, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mustafa bin Hafiz. Channel that provide entertainment and useful knowledge. So, pantengin terus channel Mustafa bin Hafiz, channel yang selalu menyajikan hiburan dan ilmu yang bermanfaat. Dan juga bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ditonton kurang lebih 3 menit. Setelah itu langsung like and subscribe ya. Agar apa? Agar tidak terkena spam. Dukungan kalian sangat berarti buat channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembelajarannya. Oke, simak ya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Semoga kita semua, para pendengar dan para penyimak, pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur kita, serta Allah kabul semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, pada kali ini kita akan masuk ke bab 14, yaitu apa kewajibanmu terhadap pelayanmu. Bagi baru yang mendengar, sumber ini bersumber dari buku jilid 2 ya, bimbingan akhlak bagi putra-putri putra-putra Anda. Dia penulisnya Al Ustadz Umar Baroja ya, Umar Baroja. Dan ini terjemahan dari Akhlak Lil Banin yang disusun oleh Al Ustadz Umar bin Ahmad Baroja. Dia penerbitnya dari YPI Al Ustadz Umar Baroja. Oke, baik. Diharapkan para murid-murid semuanya dan para pendengar semuanya menyimak dengan baik, agar bisa mengambil pelajaran dari materi yang disampaikan ya. Oke, kita mulai saja. Apa kewajibanmu terhadap pelayanmu? 1. Engkau wajib memperlakukan pelayanmu secara baik dengan berbicara kepadanya dengan lemah lembut apabila engkau menginginkan sesuatu darinya. Dan janganlah engkau menyakitinya dengan kata-kata yang kasar, dan jangan pula engkau membentak atau bersikap sombong terhadapnya. Oke, perlu lebih spesifikin lagi ya. Di sini pelayanmu itu dalam artian ART ya, asisten rumah tangga begitu. Kita lanjut. Hendaklah engkau menunjukkan kesalahannya jika ia bersalah dengan lembut dan lunak, kemudian memaafkannya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ini yaitu seorang laki-laki ya. Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa kali kita memberi maaf kepada pelayan ya Rasulullah? Beliau menjawab, maafkanlah dia setiap hari 70 kali. Nah, Nabi bilang 70 kali dalam sehari, setiap harinya kita harus memaafkan. 2. Apabila engkau memanggil pelayanmu sedangkan ia tidak segera menjawabmu, atau engkau menyuruhnya melakukan sesuatu lalu ia berlambat-lambat, maka jangan
terburu-buru menegurnya. Mungkin saja ia tidak mendengar suaramu atau sibuk. Hendaklah engkau suka memaafkan dan bersabar atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pelayan. Karena mereka biasanya tidak terdidik. Apabila mereka melayanimu dengan baik, maka janganlah engkau lupa berterima kasih kepada mereka atas kebaikan mereka dan memberi mereka imbalan atas hal itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60 yang artinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. 3. Janganlah engkau menunjukkan kepada pelayan rahasia-rahasia ayahmu, agar tidak ada keinginan padanya untuk mencuri. Dan jangan mengandalkannya dalam setiap keadaan. Hendaklah engkau berhati-hati terhadapnya. Jangan duduk bersamanya untuk bergurau dan berbicara yang tak berguna, agar engkau tidak mengikuti tabiatnya dan tidak jatuh derajatmu di sisinya. Dan agar ia tidak berani terhadapmu, serta tidak kurang adabnya terhadap dirimu. Janganlah menganiaya pelayan dengan membebaninya pekerjaan yang melebihi tenaganya, atau tidak memberi upahnya, atau menunda-nundanya, atau mengurangi upah yang berhak diperolehnya. Dalam hadis yang artinya menzolimi atau berbuat aniaya terhadap pelayan mengenai upahnya termasuk dosa besar. Janganlah memukulnya tanpa hak. Dalam hadis lain yaitu yang artinya, barang siapa memukul dengan cambuk secara aniaya, ia akan dibalas atas perbuatan itu pada hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita bisa mengambil kesimpulan dari 3 poin yang telah disampaikan tadi, yang mana sikap kita terhadap pelayan kita atau asisten rumah tangga kita itu harus diperlakukan dengan baik. Dalam artian apa yang tadi telah kita baca dalam poin itu, ketika kita menyuruhnya itu kita harus dengan lemah lembut dan lunak. Jangan mentang-mentang dia bekerja untuk keluarga kita, membantu keluarga kita bisa seenaknya menyuruh. Tidak. Islam mengajarkan lemah lembut terhadap siapapun. Bahkan dengan pelayan saja kita harus lemah lembut. Subhanallah. Inilah Islam yang telah banyak mengajarkan kita tentang adab sopan santun terhadap pelayan kita, terhadap keluarga kita, serta terhadap orang yang lebih besar, terhadap orang yang lebih kecil. Semoga kita para pendengar dan penyimak bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan, dan juga apabila telah terlanjur melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap pelayan kalian, segera meminta maaf. Karena meminta maaf bukanlah sesuatu yang hina, tapi sungguh sesuatu yang mulia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas. Semoga kita semua yang mendengarkan dan menyimak dari rumah dan dari tempat mana saja, semoga Allah berikan kita cahaya ilmu di dalam hati kita, serta Allah jadikan ilmu-ilmu kita itu bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.